Aku nggak expect nggak ada Flash of the OC sih. Dia lebih prefer untuk ngambil ke Oracle. Padahal Radiant udah Armor punya antik ya. Magic Defense juga dari Radiant Armor gitu ya. Betul. Dan dengan nggak adanya magical yang besar, jadi ya heal effect-nya juga kan nggak maksimal gitu. Yeah. Dan ternyata Matilda lagi-lagi di-ban oleh EVOS Icon. Sementara Valkyrie Legends, ini respect banget loh sama dua hero yang barusan dibawa sama EVOS Icon di game kedua. Yang aku suka sama Princess Era kurang di satu tempat. Mau di jungle iya bisa, Oke. di XP juga bisa gitu loh. Karena inti seenggaknya nahan lah untuk Lilia kalau pengen cabut. Mau nggak mau kan berarti mesti ngeluarin Black Shoes-nya gitu loh. Oke. Dan untuk dari Valkyrie Legends justru mereka sekarang menurutku ya enaknya pakai Xbox bakalan cukup lumayan Oke. kurang. Tapi maka dari itu langsung ngambil ke arah Cho juga. Seenggaknya kalau udah ngebawa Cho, biasanya Cho itu ngambil ke Concussive Blast. Jadi masih Iya. ada beberapa damage tambahan juga yang bisa ngebantu lah. Apalagi dengan adanya 3 hero rentan dengan Joy, Lilia dan juga Irithel di tangan dari Valkyrie Legends. Iya, sebenarnya ini cukup resiko ya dengan gak ada efek suppress yang dipilih sama EVOS Icon. Tapi ya kita akan lihat untuk game ketiga kita dan caster predictions presented by Samsung Masih sama? Galaxy. Masih sama dong. Betul. 2 suara EVOS Icon dan 1 suara Valkyrie Legends dari awal. Betul, tapi itu dia untuk caster prediction. Maka dari itu kita sebentar lagi akan langsung masuk saja ke Land of Dawn. Let's go. Reaches the battlefield. Smash them. Ya, dan inilah dia game penentu di match kedua kita dengan adanya head to head antara kedua belah roamer presented by BCA untuk Favian dan juga Dreams. Dan memang Chow ya yang kita nggak duga-duga. Meskipun EVOS Icon membutuhkan sosok hero suppress untuk bisa mengantisipasi dari Joy itu sendiri. Tapi mereka percaya diri untuk dengan menggunakan hero nyaman dari Dreams. Dan terlihat ya, ini ada gangguan di area XP lane yang sudah mulai ditekankan oleh EVOS Icon. Masalahnya ketemunya sama Joy. Dimana Joy dia bakal bisa untuk tetap bertahan meskipun ketemu sama 2 member dari EVOS Icon dan bergerak langsung ke arah Fire Beetles dari Volker. Iya, ini berarti balik lagi Favian yang megang ke arah Idith. Berarti Idith ini megangnya ke arah dari Rom ya. Psychos di arah XP menggunakan Fredrin ya. Sementara Hijume itu, dengan Novarianya berarti benar-benar ngambil ke arah projectile jauh power yang dibawakan oleh EVOS Icon. Benar-benar kebalik ya sama Raja Lele berarti. Iya, dan masalahnya sekarang ini pokingan ke arah Raja Lele merepotkan loh. Di poking Astral Recall sekali 2 kali sih ngebuat dia harus recall ya. Dan Ahdan di bagian top lane terspot sepertinya dengan 3 member EVOS Icon yang terlihat bermain lebih pasif, bermain lebih hati-hati dalam area outer turret. Yang sekarang terlihat juga Ripal yang sudah mulai mengganggu rotasi dari Gamskui yang belum mendapatkan level 4-nya. Yang aku suka dari Raja Lele adalah dia menggunakan Little Ignition untuk di game kali ini, bukan Imburage. Jadi dia mengorbankan sedikit dari segi mana regen ya untuk damage tambahan yang lebih masif. Pertanyaan besarnya adalah apakah berarti Raja Lele untuk di game kali ini pakainya basic common emblem set atau emang cuman relying on Enchanted Talisman aja? Itu sebenarnya aku penasaran nih. Dan mungkin kita bakalan ngelihat nantinya, namun selebihnya, ternyata My God. permainan dari Gamskui ini udah lumayan ditekan dan bahkan dengan turtle cam yang sudah muncul presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 ini langsung di-engage oleh teman-teman dari Valkyrie Legends dengan begitu cekatan. Wow, ini EVOS Icon rugi loh, tapi masih mau coba kontes ya. Astral Echo dibuka dari Hijum, Turtle di secure, presented by BCA untuk Valkyrie Legends. Tapi kali ini Favian mencoba untuk ditangkap, Dreams sudah mendapatkan level 4-nya. Dan ingat ya teman-teman ya, kenapa sekarang di Turtle yang pertama pun itu ada chance untuk player-player udah mendapatkan level 4. Karena memang ada adjustment di experience level 3 ke level 4 yang dipercepat. Ya, itu dia yang ngebuat akhirnya tadi Ripal aja itu datang di menit pertama kalau nggak salah. Udah level 4 dan bahkan sekarang menit kedua aja udah di level 6 gitu loh. Iya. Bener-bener cepet banget dan seenggaknya lihat dari arah top lane bagaimana dari teman-teman Valkyrie Legends ini udah mulai nekanin juga ke arah Chaitnya. Wow, Tapi dibantu dengan Dreams. Dreams coba untuk follow up the way of Dragon, tapi ke arah yang salah. Favian yang menjadi target utama, belum sempat tahu nampak memori malah Dreams yang terkena first blood presented by BCA untuk Valkyrie Legends dan double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 untuk Ahdan. Dan ini, wah ini mahal banget sih dan gak hanya 2 member, 3 member didapatkan oleh Valkyrie Legends dan Hijum.
Gak punya cukup banyak HP, meskipun Ripal hanya tersisa sedikit saja HP yang dia miliki. Oke, sedikit gocek-gocekan bahkan masih bisa menggocek Astral Recall yang dimiliki oleh Hijume. Dan ini akan menjadi salah satu advantage yang sangat-sangat masif didapatkan oleh Ahdan. Ingat, double kill pertama yang didapatkan. Iya. Yang kedua adalah engagement dari Dreams sebenarnya tadi menurutku agak terlalu buru-buru dan lagi Dreams mencoba untuk menendang dari Kudils ke arah depan sana, namun ternyata masih bisa diamankan dengan cukup manis. Wow, ini Volker Legend sih serem ya. Menit ketiga dapetin 3 poin kill dan keuntungan juga banyak dipegang di gold lane mereka yaitu Ahdan. Dan kita lihat replay presented by Samsung Galaxy. Momen sebenarnya diinisiasikan sama Dreams. Lihat, dia coba untuk flicker Jet Gundo tapi The Way of Dragon ke arah Fabian. Fabian still survive. Cait, nggak ada tanpa memori dan bahkan double kill diamankan oleh Ahdan dan itu mahal banget. Ini bakal ada domino effect sih harusnya karena memang Ahdan membutuhkan itemnya dan terlihat ya masih dengan babysit dari Fabian. Sementara Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di area atas dan ada pick off ke arah Raja Lele. Iya, dan lihat bagaimana dari Ripa langsung melakukan engagement juga karena Turtle ya. Namun dia sendirian, lihat di belakang sana Fabian nggak bisa melakukan lebih banyak lagi karena dari segi mananya dia sudah habis. Dan lihat Kudils sedikit membantu sebenarnya ke depan sana dengan adanya satu Electrifying Beats yang dikeluarkan. Namun sisanya ternyata Turtle Slime presented by BCA untuk teman-teman dari Second. Ya, dan ada Switzerland loh. Volker Switzerland antara kedua setlinernya dan Ahdan di bagian bawah. Dia dapetin full gold platingan. Wow, ini mahal banget loh. Udah dapetin 2 poin kill dan dapetin tambahan 300 gold harusnya. Tapi The Way of Dragon karena salah. Tapi malah membuat Dreams ya out of position. One last hit. Dengan ada backstab dari Ripal, Baxia Shield Unity di bagian belakang hampir bisa mendapatkan 2 member. Dari EVOS Icon, Gamskui pun kelihatan gak cukup sehat. Dia akan coba ditangkap dengan ada Tortoise Poisons yang dibuka. Ice Retribution pun membuat Gamskui nowhere to run, berhasil dipanis. Dan ini membuat kerugian yang dalam untuk EVOS Icon. Oke, 2 misstep dilakukan oleh EVOS Icon ya dengan dari tendangan ke dalam sana. Tapi lihat bagaimana Psycho sudah mulai digebukin juga ya di tangan dari Ripal dan juga Raja Lele. Namun masih minim efeknya dan tidak membuat adanya tumbangan jiwa lagi dari EVOS Icon. Kembali ke misstep yang tadi ingin saya bahas. Pertama tendangan dipaksakan ke dalam sana dan lagi-lagi tendangan masuk ke arah Fabian dan Fabian pun tidak sempat untuk memaksimalkan power dari Primal Wrath yang membuat dia pun tumbang di tangan dari Turret. Yes, dan belum stop karena di bagian bawah lihat Cyclops terpaksa untuk flicker tapi dikejar dengan di heavy crossbow dari Ahdan dan bahkan ada pertukaran harusnya untuk kedua outer turret bottom lane dan top lane ya, tapi sepertinya masih bisa di backup. Kudils engage, terkena Rhythm of Joy, Electrifying Beast, kena Cait dikejar-kejar anak kecil yang menari-nari. Kudils dengan vengeance yang aktif dapat 1 poin kill karena Cait. Iya, dan Ripal pun sudah menemukan Hijume dan dikejar begitu saja. Ingat, Hijume menggunakan flicker, jadi satu flicker pop up itu harus yang benar-benar worth it banget. Dan akhirnya masih cukup aman karena dia masih bisa pulang dengan menembus ke arah dinding yang ada di arah top lane. Kudils sedikit menyerang ke arah top lane dari EVOS Icon. Ternyata satu tembakan terakhir dari Ahdan membuat Gamskui pun pulang dengan begitu cepatnya. Namun Cyclops mencoba untuk menahan dari engagement ada 2 player. 2 baris speed tersisa dan ngebuat dia masih cukup nyaman untuk di menit yang ke-6 kali ini. Wow, ini benar-benar dipegang sama Volker Legends dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di bagian bawah. Masalahnya ini gap goldnya di angka 5.000 dan 2 objektif turret di secure. Fabian hampir terkena follow up tapi sepertinya flicker karena yang salah Fabian gagal montage. Dan bahkan Ahdan yang lagi-lagi merepotkan banget ya. Pressure sekarang turret dilakukan terus-menerus. Onward Earthshatter karena Dreams gagal untuk Shunpo. Dan bahkan Dreams flicker defensif. One last hit di-secure dengan adanya Lethal Injection dari Kudils. Dan kali ini outer turret pun didapatkan oleh Volker Legends. Iya, dan lihat bagaimana di arah mid lane sana dengan outer turret yang diamankan. Ini space makin banyak lagi diamankan oleh Volker Legends ngebuat mereka makin semena-mena untuk melakukan territorial power kepada teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dengan dari kill gap-nya aja, ini bedanya 7 poin. Ini ngebuat akhirnya EVOS Icon nggak cuma kehilangan outer turret mereka, tapi mereka juga sama sekali belum mendapatkan turret apapun dari Volker Legends. Menurutku masih ada cara untuk bisa mengembalikan hal seperti ini dengan adanya engagement satu persatu yang bisa dimaksimalkan oleh Dreams. Permasalahan besarnya adalah, ataupun tantangan terbesarnya, ini rumputnya harus bisa dimaksimalkan dengan sangat-sangat baik. Ya. Dan itu agak sedikit perlawanan dengan Lihat turretnya ya. gimana Kudils mencari lini belakang. Cait yang menjadi target utama. Tapi Cait masih ada flicker. The Way of Dragon itu defensif. Dan juga Vengeance diaktifkan. Tahu dapat memori. Fokus ke arah Kudils. Tapi Cait dikejar-kejar. Dan bahkan Kudils masih hidup. Tapi Cait terjebak
nowhere to run di dalam area auto turret dan sepertinya nggak bisa untuk diselamatkan. Dia nggak punya flicker, dikejar dengan Angry Gloom dan juga Magic Shot Cait. dari Raja Lele, tapi Cait ini nggak bisa untuk selamat. Ya, skill spree didapatkan oleh Ripal. Ini manis banget dari tadi Volker Legends. Masalahnya mereka untungnya secara merata. Raja Lele 214. Favian 014. Ripal 303, bahkan Ahdan 401. Jadi sejauh ini alasan kenapa Volker Legends bisa ngedominasi nggak cuma tarotnya aja yang dihilangkan, tapi kill point mereka itu benar-benar gede banget. Dan yang paling berbahaya menurutku adalah Kudels. Kuncinya di tangan Kudels. Selama dia bisa nge-reach ke arah Cait sana, Cait itu nggak bakalan bisa jadi sakit damage-nya. Dan lihat bagaimana dengan adanya engagement dari Gamskui pun langsung dipatahkan dengan adanya Favian menggunakan editnya. Wah, aku udah cukup bingung sih ngelihat dari EVOS Icon ya. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di area atas dan entah kenapa ya, ini seperti bukan EVOS Icon yang kita kenal nih, Coach. Mereka under conditions banget, di bawah 9.000 gold dari Volker Legends. Dan Lord has been slain presented by BCA untuk Volker Legends. Masalahnya EVOS Icon, mereka udah terlalu dalam kena pressure. Ya. Dan sekarang hanya menyisakan inner turret mid lane aja dan itu cukup repot sih untuk bisa ngebendung Lord yang bergerak. Ini menit ke-9. Tapi inner turret udah pada hilang semua di arah top dan juga di arah bottom lane. Sisa tinggal satu aja. Dan tekanan dari Lord di arah atas sana bisa dipush oleh Volker Legends di arah mid lane juga. Lihat bagaimana kosongnya defensive manuver di arah mid lane sana. Dream sudah mulai masuk, tapi engagement pun susah karena ini 5 orang total loh. Kalaupun dia maju, dia bisa ada chance untuk kena onward di tangan dari Favian. Oke, follow up dengan adanya Flicker. Tapi sangat disayangkan gagal untuk Wave Dragon-nya. Dan kali ini dengan Lord yang mendekat karena base turret bagian top lane. Psychot mencoba menahan semua damage-nya, tapi lagi-lagi Kudels reach ke arah lini belakang. Cait dipaksa untuk mundur ke dalam base, tapi berhasil mengeksekusi Kudels. Dan juga Favian yang gak bisa selamat. Pertukaran dengan 2 member, 5 Psychot pun ditumbangkan oleh Ahdan. Dan wow, ini benar-benar keuntungan luar biasa untuk Volker Legends karena memang Ahdannya belum terpick off selama 10 menit. Iya, dan melihat untuk kondisi dari EVOS Icon sekarang ini makin susah lagi untuk melakukan counter setup dari Volker Legends. Dari tadi Ahdannya masih belum tumbang sama sekali, ngebuat dia jadi tabungan yang sangat-sangat menggiurkan bagi EVOS Icon. Namun, kapabilitas mereka untuk bisa menumbangkan ke arah Ahdan ini sangat-sangat sulit berkat adanya frontliner yang benar-benar kuat banget. Bahkan hitungannya Kudels pun juga frontliner karena dia udah ngerusak daerah belakang dari EVOS Icon sebelum EVOS Icon bisa melakukan teamfight dengan manis. Ditambah lagi dengan adanya top lane turret yang sudah hilang, Super Minion pun bakalan berjalan dan kalau misalkan dihiraukan berkali-kali oleh EVOS Icon itu bakalan jadi malapetaka juga bagi mereka. Tapi ini dia konsil nyalakan ke depan sana Favian diikuti dengan adanya Shield Unity datang dari Wah, tapi lihat onward Earthshatter masih bisa dihindari dengan adanya Tone Rose. Masalahnya sekarang udah nggak ada lagi purple buff di tangan Gamskui. Dia semakin minim lagi harusnya dari penggunaan semua skill-skillnya. Tapi EVOS Icon mereka masih bisa sih masuk ke arah late game. Mungkin nanti kombinasi dari Hijum dengan memberikan pokingan damage pakai Astral Recall bisa ngebuat kerepotan Volker Legends. Volker Legends nggak bawa hero support sama sekali. Jadi harusnya pokingan damage ini bisa sih diterapkan. Masalahnya Joy, ini bakal jadi PR besar banget untuk EVOS Icon. Ingat, mereka last picknya ke arah Chow, bukan ke arah Kaja. Jadi nggak ada yang bisa nangkap Joy dari Kudels. Sebenarnya bisa sih jadi stopper, tapi itu benar-benar bersyarat banget. Dan syaratnya adalah jangan tendang pas electrifying beats-nya lah. Otomatis Iya, itu harus Rhythm tendangnya of Joy-nya sebelum. sih. Sebelum itunya lah, Rhythm of Joy-nya itu udah harus tendang. Cuman agak susah targetingnya. Oke, tapi Dreams kehilangan cukup banyak HP. Kudels datang sendirian, The Wave Dragon di timing yang tepat, tapi masih ada Vengeance. Dan bahkan 1 melawan 5, Kudels versus everybody. Gak bisa selamat dari Torn Apart Memory. Cait, akhirnya ada keuntungan. Dan itu adalah timingnya tepat banget ya. Baru kita bahas, The Wave Dragon digunakan setelah Electrifying Beats-nya diaktifkan. Baru bisa kena sisi. Betul. Dan dengan hilangnya dari Kudels, dari itu dia Lord Camp, presented by Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Z Fold 5. Untuk sekarang Volker Legends memegang areanya dengan cukup baik, bahkan Favian standby di depan sana. Onward dan juga Earthshatter bakalan jadi kunci utamanya. Namun lihat bagaimana tendangan lagi dan lagi datang dari Dreams dengan sangat baik. Namun Favian masih punya flicker, membuat Gamskui dengan satu baris Vintage mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dan ternyata ada efek dari Astral Echo yang sudah terkonek berantem dari Volker Legends. Namun itu tidak bisa maksimal karena tidak ada follow up damage datang dari EVOS Icon. Wah, ini susah sih untuk bisa merebut ya. Lord yang kedua, EVOS Icon, mereka kehilangan cukup banyak HP. Terutama Gamskui ini nggak bisa menahan semua damage dari Ahdan. Dan Lord Lane presented by BCA untuk Volker Legends. Sejauh ini, menit ke-12 memang sudah enhance. Tapi top lane base turret sudah dihancurkan.
Jadi harusnya Volker Legends bisa lah untuk mendapatkan 2 best turret lagi pada saat Lord mendekat di area top lane sana. Lagi-lagi Kudils ya. Ini kalau sampai Kudilsnya ada gerakan tambahan, itu bisa menjadi harga yang mahal loh. Semakin di-drag karena late game akan semakin mempersempit lagi gap gold yang ada meskipun di menit ke-13 ini 10.000 gap gold terlihat. Tapi dia emang pede untuk masuk ke depan sana karena lihat absorbnya udah menyentuh di angka 2000 gold. Karena adanya apa? Holy Crystal dan juga Blood Wings. Ditambah lagi dengan Genius One, dia udah pede dengan damage-nya juga. Asalkan nggak kena sisi, dia bakalan melakukan tugas yang sangat baik menurutku. Dan di lain sisi dari EVOS akan lihat bagaimana gap gold antara Marksman pun ini bedanya udah menyentuh ke angka 3.500. Sejauh itu bedanya, makanya damage output dari EVOS kan juga nggak terlalu gede. Weh, tapi itu seorang diri di bagian bawah berhasil di pick off Gamskuy-nya. 5 kali terpick off, dan gak hanya Gamskuy, Psycho Smooth menjadi target utama. Berhasil menghilangkan 2 member, tapi lihat Kudils! Cai terpaksa flicker defensive, tapi best terbuka untuk Volker Legends. Dan Volker Legends memulangkan macan putih di match yang kedua. Joy plus Wow, luar biasa sekali. Match kedua game ketiga kita yang baru saja kita saksikan. Dan ini di luar prediksi PBMKG nih, Cojing. Karena memang kita berdua memprediknya ya. 2 suara ke arah EVOS Icon. Tapi Betul. ternyata Volker Legends, tim yang berasal dari Open Qualifier ini yang berhasil memulangkan sosok macan putih. Sebenarnya kalau aku ngeliat dari draft pick-nya EVOS Icon pun nggak ada masalah sama sekali gitu. Iya. Mereka benar-benar kuat banget, cuman yang mereka kurang emang adalah untuk asuransi di arah early gameplay-nya. Ingat mereka tadi bawa Brody, bawa Novaria. Novaria item dependent, Glowing One dan juga biasanya ya ngambilnya kalau nggak Glowing One atau nggak pilihannya Ice Spin One plus combo Lighting sama Clock of Destiny kan. Nah, itu tuh butuh banget untuk jadi main damage-nya. Begitupun juga dengan Brody yang biasanya, seenggaknya item pertamanya Fury Hammer lah. Untuk bisa ada damage yang lumayan masif gitu loh, datang ke arah teman-teman dari Volker Legends. Iya. Tapi tadi kita udah ngeliat sendiri ya gimana dari efeknya. Sebenarnya bukan gede di tangan dari Iritel, tapi gedenya di tangan dari Joy. Ya kan, untuk di game kali ini, yang dimana itu tadi di arah harinya, mungkin kita akan lihat di arah highlight ya sih ya. Iya. 3 kali Electrifying Beats itu udah bisa menghilangkan Brody dengan sangat-sangat cepat. Dan ingat itu udah di menit awal, di bawah menit ke-5. So kita akan langsung lihat highlights presented by Samsung Galaxy untuk di game ketiga kita, match kedua di hari ini. Permainan antara Volker Legends melawan EVOS Icon. Ini engagement yang bisa dibilang agak cukup memaksakan, apalagi nendangnya ke arah dari Favian juga kan tadi kalau nggak salah. Betul. Yang ngebuat akhirnya nggak bisa gede damage-nya, ditambah lagi dengan adanya Ahdan yang free banget, otomatis ada double kill tadi setelah ini. Dan masuk ke menit ke-5, lihat bagaimana follow up dari Basya itu benar-benar cepet banget dan ngebuat adanya disengage dari teman-teman EVOS Icon, dan bahkan Gamskuy tadi juga tumbang untuk di menit yang ke-5. Tendangan lagi sebenarnya masuk di menit ke-5, di menit yang sama ke arah dari Favian, dan pada akhirnya bisa ditumbangin tuh tadi Edit baru. Iya, dan memang aku jarang sih ngelihat ada duel Dragon yang